Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video kali ini saya akan bagikan sebuah partai dari juara dunia kedua, Emanuel Lasker, saat berhadapan dengan Cornell Hugh Alexander di Nottingham, Inggris tahun 1936. Emanuel Lasker memegang putih, mengawali permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris atau English Opening, dibalas Cornell Alexander pion E5, kuda C3, kuda C6, pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7. Hitam bermain dengan variasi King's Indian Defense. Pion D3 oleh Emanuel Lasker, kuda ke E7, gajah ke D2, Cornell Alexander rokade sayap raja. Lasker melanjutkan kuda F3, kuda hitam ke D4, membuka ruang bagi pion kedepannya untuk didorong ke C6. Lanjutkan oleh Lasker rokade sayap raja, hitam pion C6, beteng putih ke C1, pion D6, membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya ke depan. Pion B4 oleh Lasker, kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah. Cornell Alexander melangkahkan gajahnya ke H3 mengancam beteng ke E1, menteri hitam ke D7. Lasker melanjutkan dengan pion B5 menantang pion C6, berharap jika tantangan diterima dengan pion hitam pukul pion B5 dipukul balik dengan pion putih, jalur C akan terbuka nantinya. Tapi di sini hitam tidak meladeni tantangan pion putih, mendorong pionnya ke C5. Lasker melanjutkan kuda ke E4. Langkah ini untuk mencegah agar hitam tidak memainkan pion di H6. Apabila hitam melangkahkan pion H6, putih menjawabnya dengan gajah pukul pion H6. Jika hitam pukul gajah putih, kuda ke F6 skak menggarpu menteri hitam pun akan jatuh oleh kuda putih. Dalam posisi seperti ini, hitam hanya melangkahkan menterinya ke C7. Beteng putih bergeser ke B1, gajah hitam mundur ke D7, menteri putih ke C1, hitam melangkahkan pion B6. Di posisi seperti ini patut dipertimbangkan hitam memainkan pion F5 mengancam kuda. Namun, Cornell Alexander lebih memilih memainkan pion B6 untuk mencegah pergerakan pion putih di lajur B. Sampai langkah ke-16 ini, kedua pemain sangat berhati-hati untuk memainkan pionnya sehingga permainan menjadi tertutup. Oke, kita kembali ke permainan. Lasker melanjutkan dengan gajah ke G5 mengancam kuda. Kuda ke F5, kuda putih ke F6 skak, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, beteng hitam ke B8, gajah putih ke G4 mengancam kuda, kuda ke G7, menteri putih ke H6, memberi ancaman skak mat dengan memukul kuda G7. Kuda menghindar ke E8, gajah putih ke E7 sekarang memberi ancaman dengan pukul beteng di F8. Kuda kembali ke G7. Jika gajah kembali ke F6 mengancam kuda, kuda pasti akan kembali ke E8. Jika terjadi pengulangan langkah, akan terjadi remis. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, Emanuel Lasker langsung memutuskan untuk pukul beteng F8 dan memenangkan pertukaran perwira dengan hitam. Lanjutkan oleh Cornell Alexander pukul gajah dengan beteng, gajah putih kembali ke F3, kuda hitam ke F5 mengancam menteri kembali ke D2, kuda hitam ke D4 mengancam gajah mundur ke G2. Selanjutnya, Cornell Alexander melangkahkan gajah ke C8. Berniat untuk menempatkan gajahnya ke petak B7 ke depannya menantang gajah putih G2. Lasker melanjutkan dengan pion E3 memukul mundur kuda hitam,
kuda ke E6. Laskar melanjutkan dengan pion F4 menantang pion E5. Tantangan tidak diterima oleh hitam, lebih memilih gajah ke B7 menantang gajah putih. Pion A4 oleh laskar, pion F5, gajah pukul gajah hitam B7, menteri pukul gajah, menteri putih ke G2 menantang hitam untuk bertukar menteri. Alasan yang cukup logis untuk menantang pertukaran menteri saat unggul kualitas perwira, yaitu mempunyai sepasang beteng melawan satu beteng dengan satu kuda. Tentu hitam di posisi seperti ini pasti tidak akan menerima tantangan itu. Donald Alexander menggeser menterinya ke E7, dan langkah terakhir oleh Emanuel Lasker membuat Donald Alexander menyerah di langkah ke-32, yaitu Lasker melangkahkan menterinya ke D5, mengepin kuda terhadap raja. Di sini di langkah ke-32 ini Donald Alexander menyerah. Apakah kawan-kawan menyadari sampai langkah ke-32 ini kedua pemain bermain tanpa kehilangan satu pion pun hingga langkah ke-32 ini. Namun akhirnya Emanuel Lasker lah yang jadi pemenang di game kali ini. Mungkin sebagian kawan-kawan bertanya mengapa hitam harus menyerah di langkah ke-32 ini. Jika permainan tetap dilanjutkan, mungkin beberapa kombinasi ini yang akan terjadi. Apabila raja menghindar dari pimpinan menteri putih ke G7, putih akan melanjutkan pukul pion E5. Jika dipukul balik oleh hitam dengan pion, menteri pukul pion skak. Sampai di sini kombinasi tidak perlu dilanjutkan lagi, karena sampai di sini putih unggul satu pion plus unggul kualitas perwira, sehingga di permainan babak akhir nanti tentu mudah bagi putih untuk memenangkan permainan. Apabila hitam menjawabnya dengan pion pukul pion, putih akan membalas atau memukul pion hitam dengan pion E, membuka lajur E untuk memberi tekanan kepada kuda hitam di peta E6. Hitam mungkin menjawabnya dengan beteng ke F6, membackup kuda dari ancaman putih. Selanjutnya putih bisa memainkan pion A5. Setelah pion pukul pion, putih melanjutkan mendorong pion B6, dipukul pion kembali, beteng pukul pion, memberi ancaman untuk memukul pion D6 sekaligus memberi ancaman skak di peta B8. Apabila menteri hitam ke E8, beteng pukul pion D6, langkah berikutnya beteng bisa ke peta D8 untuk memaku menteri. Sampai di sini pun kombinasi langkah-langkah tidak perlu dilanjutkan sampai permainan usai. Sudah terlihat bahwa putih unggul. Dalam posisi seperti ini pastikan putih akan menang. Oleh karena itu di langkah ke-32 setelah menteri putih ke D5 memaku kuda, Donald Alexander menyerah. Itulah kawan-kawan permainan sang juara dunia kedua Emanuel Lasker menghadapi Cornell Hawk Donald Alexander di Nottingham, Inggris tahun 1936. Semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain catur. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.